warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tiga golongan, tiga orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW karena berkelakuan buruk. Sebelumnya kita ulang review apa yang pernah kita pelajari minggu lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu ingin menciptakan manusia, Dia berkata kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basar. Kata Allah kepada para malaikat, Aku ingin menciptakan makhluk berbeda dengan kalian yang menamakan berbashar. Berbashar artinya adalah manusia, nampak, kelihatan. Kalau malaikat tidak kelihatan, nampak, kelihatan, berperilaku lemah lembut dan mempunyai dua sifat, yaitu sifat ketakwaan dan sifat hawa nafsu. Itulah yang dinamakan al-bashar. Kalau binatang, dia hanya mempunyai satu sifat, yaitu hawa nafsu. Makanya perbedaannya sangat jelas. Manusia berpikir dengan akal. Kalau binatang dia tidak punya akal, yang dituruti hanya nafsu. Makanya kita ini boleh bekerja untuk hidup, tapi tidak hidup untuk bekerja. Boleh makan untuk hidup, artinya sekedarnya saja, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, yang dituruti hanyalah nafsu. Boleh bersenang-senang, tapi bukan hidup untuk bersenang-senang terus. Hidup bersenang-senang nanti di akhirat. Karena di dunia ini adalah suatu perjuangan, suatu effort yang harus dilakukan. Mau makan, ya harus bekerja dulu. Dia mau punya sandang pangan, dia harus bekerja dulu. Itulah perbedaan hidup di dunia dengan di akhirat. Al-hayat di dunia fi amal wala hisab. Ya, fil akhirah fi hisab wala amal. Hidup di dunia kita beramal tanpa adanya hisab. Walakin fil akhirah fi hisab wala amal. Nanti kehidupan di akhirat tidak ada amal, balasan. Makanya janganlah sampai kita menyesal
kehidupan di dunia yang sebentar ini. Karena kalau kita hidup main-main di dunia, mengabaikan seperti yang kemarin kita bahas, la yudriku na'im annahu mislu ila ma yashtari kadzalika ghafilun kadzalika 'anil ghafil kadzalika ghafilun 'anil akhirati la yudriku ma dha'a ila ba'da ma ya'tihil maut. Orang yang tidur, dia bermimpi jadi aparat, jadi manajer, jadi raja, dia tidak sadar sedang bermimpi sampai dia terbangun dari tidurnya. Begitu juga orang yang hidup di dunia melalaikan kehidupan akhirat, dia tidak sadar sampai nanti sadar-sadarnya waktu dia telah mati. Paham ya? Orang ahli ibadah sekalipun, anjuran, kiai, mu'alim, dia meninggal dunia menyesal. Kenapa? Karena setelah melihat kehidupan di akhirat, balasannya Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kenapa waktu di dunia amalnya masih kurang begitu banyak? Padahal orang ahli ibadah, ulama, ajaran, ibadah Masya Allah, min qawla azan subuh, tilawatil Quran, wa ba'da azan subuh, salatul jamaah di masjid, wa ba'da salatul jamaah di masjid, wa kuliah subuh, wa saum, terus ibadah. Tapi mereka masih kurang, merasa masih kurang banyak karena mengingat balasan di akhirat. Masya Allah, tabarakallah, begitu indahnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, janganlah kita terlena dengan kehidupan dunia yang menipu. Manfaatkan sesuai dengan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau di dunia kita berbelanja dengan uang, makan, minum, semuanya nampak. Tapi kalau kita bersedekah, membelanjakan harta kita yang ada di dunia untuk bekal di akhirat, itu balasannya dengan kehidupan akhirat berupa kenikmatan yang tiada. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, terlanjutkan dengan topik baru, yaitu 3 golongan yang dibenci oleh Rasulullah SAW karena berkelakuan buruk. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Ana ukhbirukum bisyirarikum, maukah kamu aku beritahu 3 golongan orang-orang yang berkelakuan buruk?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah, bala." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qala al-mas'una binamimah." Orang yang berkelakuan buruk yaitu orang yang selalu mengadu domba, artinya menghasut. Dia tidak suka kalau orang hidupnya, dia tidak suka. Ini pekerjaan setan. Dia menghasut, atau bahasa kerennya an-namimah. Ini sangat dibenci oleh Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang seperti ini banyak musuhnya, karena sifatnya mengadu domba dan dia tidak senang bila melihat ada si A dan si B temannya akur, tetangga A dan tetangga B akur, saling membantu, saling menolong, dia tidak suka. Makanya dia masuk. Ini adalah pekerjaan setan. Orang semacam ini dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sudah kita lihat di akhir zaman kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya musik makin digosok, makin asik. Ini adalah satu fenomena. Kalau satu perkumpulan, walaupun itu perkataan inilah, dia berupaya memisahkan antara dua sahabat yang saling membantu, dua sahabat yang saling akur, berusaha dia pisahkan dengan berbagai macam cara. Ini adalah satu pekerjaan setan. Maka tidak pernah dia lakukan, atau temannya lakukan. Artinya dia selalu mencari kesalahan-kesalahan yang tidak diperbuat dosa oleh orang lain. Ini adalah perbuatan setan. Orang seperti ini adalah orang yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah, tapi kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya ini hanya tidak berpanjang lebar karena memang mengingat waktu. Semoga kaji kita bermanfaat untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Mari kita tutup kaji kita dengan doa. Kita doakan tetangga kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Kita doakan tetangga-tetangga kita yang sedang bersusah, yang sedang terlilit hutang, semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah. Kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan, diberikan kepintaran, diberikan kemudahan, pemahaman dalam menyerap ilmu pengetahuan, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang saleh dan saleh, berbakti kepada kedua orang tua. Al-Habibin Niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al iftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal quwwah wa abwaabal siha wa abwaabal rizq
akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, taklim rutin pada sholat maghrib Masjid Al-Taqwa Kota B2 Kelurahan Kota B, Kecamatan Sarang, orang Provinsi Banten telah terlaksana, dan kepada saudara-saudaraku yang mengikuti acara ini saya doakan semoga keberkahan dan ilmu yang manfaat dan akhir, yang diberikan keselamatan lahir batin untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu, dan semoga Allah berikan kemudahan segala urusan diberikan dunia dan akhirat. Semoga berikan kesempatan dengan ibadah dan umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara yang sudah gabung, saya ucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Terima kasih. Sekali mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.